Oke, berjumpa lagi di episode terbaru dari Off the Record. Acara gokil. Terus. Acara gokil, paling gelo, paling edan, paling keren. Saat ini memasuki episode keberapa ya? Ya pokoknya banyak lah. Cuma ini kali kedua buat saya langsung on frame di depan kamera karena tamu saat ini adalah paling spesial. Pertama saya wawancara cewek ya. Bismillah. Kita perkenalkan tamu kita hari ini, Marion Zola alias Halo semua. Oke, kita langsung aja ya. Oke. Kita tanya, kesibukannya saat ini apa sih? Karena kan yang kita dengar dia rilis single terbarunya. Bisa diceritain nggak? Kesibukan aku sekarang nyanyi, terus promo lagu, masih seputar itu aja sih hidupnya, musik lagi. Mantep. Bisa diceritain si single ini tuh nyeritain apa sih? Kok bisa tercetus single ini yang dirilis? Oke, ini bercerita tentang respon aku ke netizen sebenarnya, ke haters. Judulnya tuh Not Your Cup of Tea kan. Yeah. Jadi ini aku tulis sendiri, enggak sih, aku tulis bareng sama produsernya. Jadi aku berpikir mau bilang sesuatu ke haters, kalau misalnya kamu gak suka sama aku berarti aku cuma not your cup of tea aja, bukan selera kamu gitu. Widih, mantap. Emang banyak banget ya haters yang sering ngata-ngatain gitu di media sosial khususnya? Banyak banget. Terus biasanya responnya apa sih? Karena banyak kan orang baper tuh, ngapain lu, atau nggak laporin lah ke polisi gitu. Kalau dulu aku responnya pasti aku ladenin. Biasanya kalau nggak aku doxing, aku cepuin ke story, aku ladenin, aku balesin satu persatu. Kalau sekarang sih nggak ada, aku nggak ada kasih respon sama sekali. Paling cuma aku baca terus aku lupain. Oke. Pernah nggak kepikiran, wah sakit hati banget nih, gua harus laporin aja nih ke polisi pakai UU ITE? Untungnya sih nggak pernah sih aku mikir untuk ngelaporin, karena aku rasa kalau misalnya aku ngelaporin, aku menghabiskan waktu banyak buat mereka, aku memberikan waktu berarti, sedangkan harusnya mereka nggak dikasih waktu dan perhatian sama sekali. Gitu. Terus kan lagu ini sedikit groovy, tapi kenapa menceritakan tentang curhatan soal lu yang sering di doxing gitu di media sosial? Di hate. Haters. Walaupun dia upbeat, kenapa ceritanya itu? Karena nggak tahu sih, kepikiran aja waktu itu pas ditanya sama produsernya mau bikin lagu apa, terus aku pikir kayak aku mau bikin lagu buat haters. Aku kan nggak biasa nyanyi balad. Terus kalau misalnya aku mau ngomong ke mereka lagunya sedih, kelihatannya mereka menang, berarti mereka bikin aku sedih. Jadi aku nggak bikin lagu sedih, aku bikin lagunya lucu-lucuan aja gitu, semangat Not Your Cup of Tea. Produsernya itu dari Indonesia? Enggak, dari Swedia. Nah, kan dari Swedia nih, bisa dijelasin ya kenapa sih bisa kerjasama sama produser dari Swedia ini? Diperkenalkan sama label sebenarnya. Universal Music Indonesia tuh emang ada kerjasama sama mereka. Kan artis lain yang ditulisin lagunya sama mereka ada si Keisha juga kemarin rilis. Yeah. Jadi kita artis-artis Universal Music dikasih kesempatan untuk workshop sama mereka dari Swedia. Oke. Kita balik flashback ke belakang. Lumayan baru lah di industri musik gitu ya. Terus emang dulu suka banget, hobinya musik banget, tapi kan yang gue dengar gitu, dulu kan Lala ini kayak selebgram lokal lah di daerahnya gitu. Nah, kenapa bisa langsung terjun ke musik, bisa ikut idol gitu? Sebenarnya aku selalu ingin jadi penyanyi di hati kecil, cuma aku nggak pernah bilang ke orang-orang. Dulu jadi selebgram tuh lucu-lucuan aja, pengen cari duit. Jadi aku jadi selebgram, tapi nggak ada niat buat masuk ke industri musisi or even entertainment. Cuma waktu itu akhirnya ngikut Indonesian Idol karena disuruh temen. Jadi di sekolah tuh Indonesian Idol kayak tim di Kupangnya tuh pergi ke sekolah-sekolah buat banyak yang daftar kan. Terus guru aku ke kelas bilang, ada yang mau ikut nggak? Kondisinya nggak semua teman-teman aku tuh tahu aku bisa nyanyi. Jadi cuma sahabat-sahabat aku yang kayak ikut nggak? Kalau nggak ikut kita nggak mau temenan sama lu. Jadi aku ikut deh. Padahal sebenarnya aku pengen UN, nggak mau. Cuma karena disuruh, jadi aku ikut.
Terus nggak tahu kenapa dikasih sama Tuhan rezekinya itu. Jadi berkelanjutan. Terus pas aku pertama kali perform live, aku pikir it seems like something that I wanted to do for the rest of my life. Karena aku falling in love aja sama bukan musiknya doang sih, ke showmanship. Pas aku pertama kali lihat panggung, aku pertama kali JR, aku jatuh cinta. Jadi aku kayak mikir, karena waktu itu SMA kelas 3. Iya. Lagi galau-galaunya mau jadi apa, mau kuliah apa, jurusan apa. Terus aku pikir karena dikasih Tuhan pada momen itu berarti Tuhan mau aku jadi ini. Jadi ya udah, aku bilang aku mau jadi ini, terus aku lakukan sampai sekarang. Oke. Terus apa sih momen yang paling penting ketika lu masuk Idol gitu? Momen paling penting live pertama kali goes on live. Kan selama ini kita audisi itu semua taping kan. Sampai pertama kali live itu momen paling penting, paling merubah pemikiran aku. Karena aku tadinya pikir nggak bakal banyak yang dukung, kayak gitu-gitu. Pas pertama kali live, aku pertama kali lihat di depan mata aku punya fanbase sebanyak ini. Jadi itu paling penting sih momennya. Terus ada momen yang nggak pernah dilupain nggak selama lu ikut Idol, gimana gitu? Sayangnya kehidupan aku di sepanjang tahun Indonesian Idol 1 tahun atau 2 tahun setelahnya aku lupain. Kenapa? Momennya saking terlalu sibuk, terlalu hingar-bingar, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan aku saat itu. Akhirnya otak aku nggak bisa simpan memorinya karena kayak aku jalanin harinya tuh kayak dijalanin aja, nggak dinikmati. Jadi sayangnya banyak banget memori aku nggak inget. Sebenarnya lebih banyak lu ngomong karena skrip yang dibuat sama mereka apa emang kebiasaan lu sehari-hari aja lu ngomong, misalkan ditanya soal A, B, C terus muncul di TV, oh Marian Jola lagi. Kalau itu sih, kalau di Idol pasti mereka ada skrip dasar ya, tapi kita tetap dibebasin untuk menjawab sesuai dengan isi hati kita. Terutama di atas panggung malah nggak ada skrip sama sekali. Jadi aku menjalaninya dengan hati yang tulus dan terbuka aja. Selama berkarir kan dulu ya masyarakat pada umumnya lah kayak kita ya, terus tiba-tiba masuk ke dunia entertain gitu. Ada nggak sih perbedaan yang lu rasain gitu? Ada, nggak harus sebagai masyarakat biasa jadi masuk ke dunia entertain jadi artis gitu ya istilahnya. Bukan itu doang yang beda, pindah dari Kupang ke Jakarta aja aku culture shock. Jadi so many things is different for me at that time. Dan saat itu aku umurnya baru 17 tahun. Iya, iya. Jadi banyak yang berbeda sih rasanya kalau jadi artis. Tapi kan zaman itu langsung tiba-tiba terkenal. Jadi agak star syndrome. Jadi aku nggak ngerasain bedanya sih, aku malah nggak tahu diri nikmatin star syndrome-nya. bukan nyari tahu apa yang berbeda, enggak. Aku nikmatin jadi artis banget, kayak banyak yang foto, itu aku nikmatin banget. Cuma kalau ngerasa berbeda, lebih ke anak Kupang pindah ke ibu kota, itu beda banget rasanya. Berarti nggak ngerasa keganggu ya ketika dulu awal pertama kali ada orang-orang tiba-tiba, Kak foto dong atau gimana? Aku seneng banget, soalnya aku dari dulu MPO, aku minta perhatian orang banget kalau kata papa aku. Siap sih gua merhatiin. Kalau saat itu kan dulu aku masih kecil tuh inginnya kayak aku suka jadi pusat perhatian. Jadi pas aku jadi terkenal, aku seneng banget jadi center of the attention. Sekarang udah capek. Sekarang memilih untuk ada waktu, bisa nggak sih kalau nggak selalu diganggu sama crowd. Tapi dulu aku seneng banget itu, aku happy banget dengan semua attention yang aku dapatkan. Oke, kalau ngomongin manggung nih, gue lihat kan Lala sering masukin unsur-unsur dance ya. Emang suka banget sama dance atau emang udah di konsep lu harus punya image yang lebih groovy dan lain sebagainya gitu? Aku suka dance. Dulu malah aku lebih sering dance. Aku malah bergabung sama komunitas dance, bukan sama komunitas nyanyi. Zaman aku sekolah. Jadi aku suka banget dance. Karena aku rasa itu salah satu talenta. Jadi aku pikir aku bisa jadi penyanyi dan juga menari. Itu sih. Kalau dibilang konsep terhadap image aku, enggak sih. Aku selama berkarir aku mencoba untuk
nggak mengkonsepkan sesuatu terhadap diri aku, tapi ngejalaninnya dengan apa yang aku punya, apa yang aku rasa nilai plus dari aku pakai, aku kembangin kayak gitu. Oke. Terus kamu juga kan suka punya selera fashion yang lumayan nabrak lah ketika lihat di atas panggung. Emang itu juga sengaja atau emang dari dulu lu emang punya selera fashion yang kayak gitu sih? Aku selalu pakai apa yang aku rasa aku suka dan aku nyaman. Cuma emang ada stylist sih, ada stylist pribadinya yang milihin baju, nyiapin. Aku tinggal yes or no, aku nyaman atau enggak. Oke. Tapi tetap dikasih kebebasan ya? Dikasih banget, nggak ada yang bisa kasih tahu aku. Aku mau pakai yang aku mau. Kalau aku nggak mau pakai, aku nggak mau pakai. Dengerin tuh. Kalau ngomongin gini kan, selama bermusik kan sering kolaborasi lah sama beberapa musisi gitu ya. Terus sekarang yang paling pengen banget lu ajak kolaborasi gitu, yang jadi mimpi lu banget, ada nggak sih musisi apa gitu? Mau lokal, mau internasional, terus alasannya kenapa? Sebenarnya aku punya list dulu, aku pengen. Kalau internasional aku belum kepikiran. Siapa aja dikasih, puji Tuhan. Kalau lokal dulu aku punya list, dan untungnya list aku udah cukup terpenuhi. Dulu aku pengen collab sama Rizky Febian, aku diwujudkan. Sama Ran, sama beberapa memberan. Terus di goals aku masih tersisa Kak Isyana, Kak Afgan. Oh, sama aku pengen banget collab sama Danila, dan aku akhirnya terwujud juga collab sama Kak Danila. Itu sih tinggal 2 dari list aku. Mantep ya. Sama musisi yang lebih senior gitu yang lu ngefans banget kayak tadi kan bilang, gue juga ngefans sama Vina Panduwinata. Oh ya. Kalau sama musisi senior sih, aku nggak akan menolak sama siapapun karena aku rasa itu waktunya buat belajar. Jadi siapa aja aku suka karena aku dengerin hampir banyak musik, mau Mama Vina Panduwinata atau Mami Titi DJ atau Mimi Kade, siapa aja aku bersedia. Terus yang paling lu sukain dari antara diva-diva itu kan beneran 3 diva. Oh iya, kebetulan 3 diva. Siapa sih orang yang paling lu idolakan gitu di antara ketiganya, terus yang emang menginspirasi lu banget lah untuk jadi musisi gitu? Aku nggak punya satu particular inspirasi ya, karena aku rasa aku belajar dari semakin banyak optionnya, makin banyak pilihan buat belajarnya kan. Aduh, susah lagi pilih favoritnya. Deg-degan nih. Siapakah yang akan dipilih oleh Lala? Gak bisa. Aku hanyalah rengginang mau sosokan milih. Masing-masing baik banget soalnya. Aku udah pernah ketemu Mama Vina itu hangat, baik banget. Aku minta foto, dibolehin, padahal aku gemeteran minta foto. Mimi Kade, ya ampun, humble-nya minta ampun, malah pertama kali ketemu, aku yang disapa, bukan aku yang nyapa. Mami Titi lagi suka kirimin hadiah ulang tahun. Aku bingung milih siapa. Tiga-tiganya deh. Ya udah, boleh 3-3-nya dipilih kolaborasinya. Kalau ngomongin waktu senggang, karena kan sekarang sibuk banget ya, ada off air manggung lah dan lain sebagainya. Nah, cara menghabiskan waktu liburan lu di luar kesibukan lu gimana sih gitu? Aku tuh sederhana banget, killing time-nya aku cuma suka nonton, makan. Jadi semuanya bisa dilakukan di rumah, nothing special. Nah, akhir-akhir ini aku lagi suka main sepatu roda, main sama teman-teman sih. Kalau aku teman-temanku itu aja, jadi paling mereka ke rumah, kita main, nonton, main sepatu roda. Itu paling liburan aku, karena aku nggak suka ke luar kota, nggak suka terbang, nggak juga. Dulu sebelum jadi musisi tuh sering nggak sih nonton acara konser lah atau enggak festival musik lah di Enggak. Kupang? Karena kalau di Kupang tuh nggak banyak, jadi nggak sering. Ada, kalau ada pasti aku pergi. Pulangnya malam, dimarahin sama mama, iya. Tapi nggak sering karena nggak banyak festival musik di sana, belum banyak. Sekarang sih udah makin banyak. Terus
di Kupang sendiri kan emang jarang ya acara gitu. Terus siapa sih orang pertama yang ngenalin Lala ke musik tuh? Karena kan tiba-tiba Lala punya kemampuan bernyanyi yang oke lah ya. Terus kan biasanya orang tuh ada faktor keturunan lah, orang tuanya musisi juga atau gimana Dalam gitu. keluarga aku satu-satunya yang bermusik cuma aku. Mamaku bisa nyanyi dikit. Papaku nggak bisa nyanyi. Di keturunan kita semuanya kerjaannya kantor, akademis. Aku paling pertama, paling lain, paling beda untuk melakukan musik. Tapi yang memperkenalkan sebenarnya mama sih. Karena kan kita gereja, jadi Oh, di iya, iya. gereja kan sering nyanyi. Itu sih pengenalan pertama aku dari orang tua, dari mama dan dari gereja. Terus ngomongin lagu deh, kan udah banyak lah karya yang udah dibikin. Terus ada nggak sih lagu yang paling berkesan yang lu bikin dan ini gua banget nih gitu? Semua lagu berkesan buat aku. Lagu debut aku Jangan berkesan karena dia yang bikin aku dikenal banyak orang. Tapi kalau yang aku tulis sendiri sih beda sih kesannya. Aku udah tulis sejauh ini yang udah aku rilis ada Overthinking, Don't Touch Me, Bukan Manusia. Ada 4 sama Not Your Cup of Tea. Paling berkesan Overthinking karena itu lagu yang aku tulis paling pertama aku rilis dan proses nulisnya paling cepet. Terus perjuangan untuk lagu itu diterima sama label buat aku rilis juga cukup panjang. Jadi itu paling berkesan karena aku rasa itu pertama kalinya aku benar-benar menyelami dunia aku sebagai musisi. Karena di lagu itu aku bisa dibilang produserin juga bareng sama pacar aku Denis Aqua. Kita bikin lagunya bareng, produserinnya bareng, perjuanginnya bareng. Jadi aku benar-benar involve secara musikalitas pertama kalinya di lagu itu. Jadi it's really means so much. Lumayan panjang ya. Ada kesulitan nggak sih dari proses kreatif lu nge-create karya itu gitu kan? Prosesnya panjang, terus harus ada proses rekaman. Kalau nggak sebelumnya nawarin dulu lah ke label. Sebenarnya ada nggak sih kesulitan dari lu sendiri? Terus sempat frustasi nggak? Kayaknya nggak bisa nih gue. Kesulitan terbesarnya sebenarnya semangat buat nulis karena aku nggak pede nulis. Dulu aku pernah bilang aku kayaknya nggak mau nulis lagu deh karena aku nggak punya bakat. Jadi aku selalu ngerasa aku nggak punya bakat dalam hal menulis lagu. Cuma karena aku di-encourage terus, akhirnya aku nyoba. Tapi emang selama nyoba itu banyak banget frustasinya kayak, kayaknya gue nggak bisa nulis lagu deh, berhenti deh gitu. Sampai kejadian Overthinking lagu kemarin itu terjadi, yang kayak nulisnya lancar. Kesulitannya sih sebenarnya lebih ke kepercayaan diri aku menjadi seorang penulis lagu. Sebagai seorang songwriter, itu kesulitan terbesarnya. Selama proses rekaman sendiri ada nggak kesulitannya? Karena kan orang baru yang masuk industri musik, terus lu harus ngikutin proses rekaman yang lumayan panjang gitu. Karena kan serius ketika gua sebagai seorang penyanyi kamar mandi kan beda ya. Tiba-tiba harus... Oke. Pertama kalinya ya? Berarti bukan pas recording Overthinking. Kalau recording pertama kali susah, karena aku nggak pernah nyanyi secara profesional dimanapun. Warnanya cuma lomba nyanyi, sama itu juga pas masih kecil, sama nyanyi di kafe bantuin teman. Aku nggak pernah secara profesional nyanyi, jadi pertama kali masuk dapur rekaman pasti kaget. Susah, deg-degan, saking deg-degannya suaraku abis dikit. Cuma aku siap belajar sih waktu itu, jadi kayaknya di kepalaku aku cuma belajar. Jadi nggak ada yang bikin kaget. Harusnya semuanya mengagetkan buat aku karena aku berbelajar gitu. Di luar lu mungkin terbantu oleh idol gitu kan, ketika lu nyemplung ke industri musik pasti lu berjuang juga sendiri gitu. Nah, ada nggak sih orang yang menurut Lala sangat bantuin banget ketika lu berjuang membangun karir lu di industri musik gitu, di luar idol yang emang udah ngebantu lu untuk masuk terjun ke situ? Sosok orangnya banyak banget sih. Kayaknya emang dikirim sama Tuhan banyak orang buat ngebantu aku. Mulai dari tim label, mulai dari tim
manajemen, mulai dari produser pertama aku dikirim banyak banget orang baik dan profesional yang siap mengajarkan aku caranya dan membentuk aku sih. Jadi aku nggak bisa nyebut satu orang aja, karena semua orang bantuin aku, banyak banget. Sama manggung nih, pernah nggak sih ngerasain hal yang paling memalukan? Ya misalkan jatuh lah di panggung karena apa gitu, terus pernah nggak sih ngerasain ketegangan yang gila banget ketika lu manggung? Terus apa sih caranya biar lu nggak tegang? Karena kan pertama kali lu harus manggung tuh tegang lah gitu, pasti ya grogi gitu. Oke. Kalau kejadian paling memalukan ada nggak ya di panggung? Kayaknya nggak pernah ada yang kayak malu banget gitu, nggak ada sih. Aku nggak pernah jatuh gitu, untungnya belum pernah. Pingsan berulang-ulang, nggak ada yang tahu tapi. Karena aku selalu menyelesaikan panggung aku, baru asam lambung naik, baru pingsan. Tapi aku sering heelsku sering patah. Karena aku tuh kalau nyanyi selalu pakai heels segini doang. Karena itu yang nyaman buat aku. Nah itu pernah patah, cuma nggak ada yang tahu. Terus aku suka nyeker, jadi nggak ada yang memalukan sih. Untungnya belum ada kayak yang jubrak gitu, untungnya belum. Jangan deh. Semoga jangan ada. Kalau deg-degan, aku tuh suka banget tampil. Makanya aku bilang aku minta perhatian orang banget, karena aku suka tampil. Jadi deg-degannya tuh bukan kayak, aduh, gue nggak mau deh naik stage, bukan. Deg-degannya tuh kayak, kapan sih, cepetan dong, gue mau manggung gitu. Jadi aku belum pernah deg-degan. Cuma setelah 5 tahun aku bernyanyi, baru terjadi pertama kali aku deg-degan yang aku nggak mau manggung. Kayak udah di depan, udah mau masuk, aku kayak, duh gue nggak mau deh. Aku bilang ke Rezo kayak, aku bilang, gue nggak mau deh, gue pulang, lu nyanyi aja sendiri, suruh siapa gitu gantiin gue. Karena aku mau nyanyi di acara ulang tahun private yang datang cuma 10-15 orang. Tapi di antara tamu itu ada Pak Prabowo dan Pak Luhut. Jadi dan ada Ibu Angela Tanusudibjo. Jadi karena itu gue gak mau masuk. Udah gitu mereka bilang santai aja, nyanyi aja. Terus gue udah bingung, kenapa mereka mau gue yang nyanyi? Lagu-lagunya emang ada yang tahu. Sama mereka titip, nanti jangan lupa ya bilang selamat malam, sebutin aja selamat malam Pak Prabowo. Wah, aku panik, aku pulang. Itu beneran mau masuk, aku nggak mau. Aku takut salah ngomong, takut. Karena aku tuh stage act-nya bercanda mulu, agak centil kan nggak lucu, centil pas pampres gitu kan. centil gitu, aku takut banget. Jadi aku pertama kali ya selama 5 tahun aku bernyanyi, aku nggak pernah sedeg-degan nggak mau naik panggung. Biasanya aku deg-degan kayak, ayo kapan dong, atau paling deg-degan cuma lagunya nggak hafal-hafal banget, itu pernah. Oh, sama deg-degan mau manggung di Sumba, tapi nggak ada yang deg-degan bikin aku nggak mau naik panggung, cuma itu doang. Jadi aku minta foto, baik banget, kayak berasa ketemu bapak sendiri, baik banget, terus masih bercanda lagi. Nanti fotonya dicek pas pampres ya. Terus aku kan pikir itu beneran. Aku minta PA aku ngecek kan, terus katanya, itu bapak cuma bercanda. Aku dibercandain loh, aku bangga banget gitu. Ih, bapak bercanda, seru banget, baik. Malah nyanyi bareng malah. Aku bawa lagu senior aku, maksudnya lagu yang pasti beliau tahu. Nyanyi kok, aku nyanyi Pak, nyanyi. Pernah juga nggak sih ngerasain manggung gitu yang tempatnya di luar ekspektasi lah, ternyata nggak gua banget nih acara ya kayak tadi misalkan ulang tahun atau enggak yang lainnya yang aneh banget, tiba-tiba diundang ke acara itu untuk nyanyi? Acara yang aneh. Ada nggak ya acara yang aneh? Gue takut lupa nih. Banyak. Kawinan sih nggak aneh menurut aku. Kawinan tuh masih normal. Biasanya acara orang-orang kaya banget tuh, aku bingung. Itu gue beneran bingung banget. Aku pernah nyanyi di acara tanda tangan kontrak.
Tanda tangan kontrak apaan? Heran nggak? Orang tanda tangan kontrak ngundang artis buat selamatin tanda tangan kontrak pada hari H tersebut. Dan aku di call itu cuma paginya. Malamnya, besoknya manggung. Kayak tiba-tiba aja gitu dipanggil. Terus pas aku nyanyi kayak cuma di cafe kecil kayak lagi jadi home band live music. Kecil loh panggungnya, seadanya, lagunya katanya terserah. Dan mereka lagi tanda tangan kontrak. Karena aku bingung kan kayak, jadi kalian menikmati musik atau apa gitu. Aku juga heran. Terus itu ada beberapa artis diundang sama aku yang semuanya di calling tiba-tiba. Katanya dia kalau bisa manggil, kalau dia bisa ngundang artis luar negeri dia mau. Sayangnya nggak ada artis luar negeri yang lagi ada di Indonesia. Jadi dia ngundang kita-kita aja. Itu aku paling aneh karena aku nanya kan, emang acara apa sih? Nggak, mereka cuma lagi mau tanda tangan kontrak. Jadi saling memberikan hadiah artis katanya buat nemenin mereka signing. Itu bukan paling aneh, paling menarik sih karena orang lain mengundang artis ulang tahun atau apa, nih tanda tangan kontrak. Emang orang-orang kalau kaya banget tuh aku suka bingung. Sama sih. Kayak uangnya banyak. Aku kayak seneng banget terus kayak wow enak ya. Tinggal nyanyi pulang gitu, nggak ada bebannya karena mereka kayak nyanyi aja gitu. Padahal pada orang-orang kaya tolong undang saya. Apa aja lah yang penting diundang. Iya kadang nyanyi cuma 15 orang, 10 orang gitu ya nonton. Makan, terus aku nyanyi gitu. Kadang-kadang krik-krik juga ya. Tiba-tiba harus nyanyi di depan orang itu kayak gini. Tapi pada kebanyakan kalau yang kayak gitu malah mereka appreciate banget. Aku nggak tahu kenapa ya, malah crowd-nya lebih tinggi rasa apresiasi ke kitanya. Kayak biar nggak tahu lagunya tetep gitu, padahal nggak tahu lagunya. Terus ngomongin soal panggung lagi nih. Kalau dikasih pilihan, mending manggung di festival musik atau kayak intimate gigs gitu? Aku festival musik karena semakin banyak ketemu orang dan jadi pendengarnya. Kalau festival itu kan berarti ada banyak penikmat musik karena bintang tamu line up-nya beda-beda kan. Kalau semakin banyak aku ketemu penikmat musik berarti semakin luas jaringan aku buat mereka mendengarkan musik aku. Jadi aku selalu suka festival. Kalau ngelihat perkembangannya sendiri, festival musik kan sekarang mungkin setiap tahun apalagi setelah pandemi kan banyak gitu. Nah, pandangan lu sendiri soal festival musik itu kayak gimana sih? Karena kan beberapa bahkan ada si penyelenggara event yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab lah, asal-asalan lah gitu. Oh, kalau itu menurut aku lagi zamannya orang festival musik sekarang kayak zamannya dikit-dikit gue mau nonton festival musik ini gitu kan. Jadi mungkin banyak vendor mau bikin yang entah kenapa mungkin mereka belum pernah bikin sebelumnya, jadi mereka nggak bertanggung jawab. Pandangan aku sih sebenarnya bagus-bagus aja sih, karena kan itu berarti lahannya kita musisinya jadi banyak pilihannya untuk kerja, jadi banyak rezekinya. Paling satu sih aku mau bilang, line up-nya jangan kembar-kembar mulu. Festival ada 10. Line up-nya sama semua tuh 10-10. Artisnya sama. Orang kan kalau, ini saran aku ya, ini bukan karena gue bilang lo harus ngundang gue selain artisnya. Enggak. Bukan itu maksudnya. Tapi aku rasa semua festival tuh tujuannya udah nggak sesuai namanya. Kayak kadang mereka bikin namanya ini, harusnya kan tuh line up-nya sesuai dengan nuansa lo kan. Ini tuh benar-benar line up-nya tuh line up siapa yang lagi jadi top 50, kita undang aja terus. Menurut aku itu jadi boring, karena sama aja penyanyinya. Kalau aku jadi penikmat musik, aku capek mau kesini, ini lagi. Aku aja kalau keseringan ke festival beberapa, terus temen line up aku sama, aku bilang ke manajer aku, ini kita sama ke festival yang kemarin dong. Aku bilang gitu kan, kasihan juga ya orang-orang kalau nontonnya sama-sama terus. Mungkin harus lebih variatif, karena musisi Indonesia banyak banget. Dan pendengar sekarang tuh menyebar kok mendengarkan musiknya. Jadi bisa banget ngundang lebih banyak macam lagi. Karena menurut aku banyak banget. Di Jakarta aja berapa kali itu festival musik di mana biasanya? Di BK ya?
sama semua line up-nya. No salty, cuma saran. Walaupun aku tahu orang-orang akan tetap nonton karena mereka suka nonton ulang-ulang. Cuma saran aja, karena aku aja takut mereka bosan. Aku ganti terus aransemen, ganti lagu biar orang kalau ketemu aku lagi nggak bosan. Gitu. Sebenarnya kalau main di festival musik gitu, dalam 1 bulan lah anggap, lu harus main di 4 festival musik. Apakah line up yang lagu yang lu nyanyiin tuh hampir sama semua atau ada perubahan atau cuma diganti doang si A di lagu pertama, si B di lagu kedua? Oh, kalau itu sih kebetulan aku udah punya lagu cukup banyak. Jadi kadang diganti-ganti, kayak di sini kita bawa ini, di yang sana kita ngebawa ini. Terus aku ada beberapa model aransemen. Nanti di sini aransemennya ini, di sana aransemennya beda. Kebanyakan di switch-nya gitu sih. Tapi nggak pernah ganti nomornya. Selalu lagu pertamanya ini, lagu kedua, lagu akhirnya pamungkasnya ini gitu. Kalau Lala sendiri, festival musik ya untuk lokal ataupun luar lah ya, yang pengen banget Lala datengin, yang pengen banget Lala tonton tuh apa sih? Karena kan banyak banget nih ya. Jujur, aku pengen banget nonton, kalau kedepannya aku pengen nonton Fluffs Festival. Selama ini kita jadi line up-nya, kali ini aku lagi nggak jadi line up-nya. Bintang tamunya aku suka semua, karena kan Fluffs tuh lebih ke R&B hip hop scene, agak ala-ala underground gitu kan. Nah, musisinya aku banyak suka tuh, itu aku pengen banget nonton. Musisi yang paling disukain banget dan pengen ditonton di situ? Flow. Mereka baru tuh R&B grup cewek baru, Flow sama Loco. Ada rapper Korea, mau nonton. Di luar musik R&B ada nggak musik yang di luar musik-musik yang mainstream lah yang lu sukain gitu? Tiba-tiba lu suka musik heavy metal lah atau nggak musik dangdut lah atau? Dangdut. Oh iya. Gue dengerin radio dangdut. Terus yang paling lu sukain siapa gitu? Rhoma Irama? Gue dengerin semua. Kalau idola gue Lesti. Lesti tuh punya suara yang sangat indah. Lesti. Kak, ini serius. Lo cari penyanyi dangdut baru, gak akan ada yang punya suara sedangdut mewah dan tradisional seperti Lesti. Jangan. Aku suka dangdut kok akhir-akhir ini sebenarnya. Dulu aku seperti yang lainnya, kayak aku pendengar yang tidak akan mendengarkan dangdut karena dangdut itu musik masyarakat gitu kan. Aku beda, aku nggak mau dangdut, terlalu masyarakat. Terus sekarang setelah jadi musisi aku belajar dangdut itu musik yang indah, itu musik original kita. Indonesia itu genre originalnya dangdut. Terus musisi-musisi dangdut semuanya luar biasa keren. Penyanyi-penyanyi yang bagus, pokoknya penyanyi dangdut paling jelek udah bisa jadi penyanyi pop deh. Saking jagonya mereka. Jadi aku suka banget dangdut, aku suka dengerin karena menurut aku indah dan cleansing aja sih. Penyanyi R&B dengerin R&B kan jadi begitu terus. Kalau mau nyari hiburan ya dengerin dangdut. Mantap. Lesti Kejora terus berkarya. Suka Lesti, aku suka loh, suka banget. Ya, mungkin ntar kapan-kapan Lesti kita undang ya ke sini. Kita bahas soal dangdut Indonesia. Di luar itu gitu. Ada nggak sih musik atau lagu yang ngena banget di lu, khususnya soal liriknya sama si musiknya gitu di Indonesia ini gitu selain karya lu? Di Indonesia, wow, terlalu banyak. Itu pertanyaan yang mengandung unsur pressure sih untuk dijawab. Siapa ya? Harus milih satu gitu ya. Wow, so many. Tapi menurut aku karya-karya yang aku nggak habis pikir prosesnya tuh kayak gimana, terutama secara cara nulis lirik, ada dua. Mas Yofi itu punya lirik-lirik yang romantis, puitis, yang luar biasa indah. Itu Mas Yofi. Satu lagi Mas Dhani. Itu kalau Mas Yofi bagiannya romantis, kalau Mas Yofi lirik-liriknya romantis, Mas Dhani lirik-liriknya romantis tapi nyeleneh gitu loh. Nah, itu aku selalu penasaran
mereka menulis kok bisa kayak gitu. Karya-karya itu sih kalau harus pilih satu nggak bisa, tapi aku bisa pilih maestronya, tokohnya. 2 tokoh itu yang udah habis pikir aku, terutama Mas Dani. Udah pernah nggak sih mereka ngubungin buat ngajak kolaborasi gitu soal? Of course pernah. Terus dalam waktu dekat ini ada nggak sih kolaborasi sama mereka gitu yang? Ada sama Mas Yofi. Oh iya. Berarti dalam waktu dekat ini apakah dalam beberapa bulan ke depan bakal ada tuh karya? To be continue. Oke, tungguin aja kolaborasinya Lala sama Yopi doang, and dia sendiri. Yofi and himself. Karena selalu terbayang Yofi and siapa gitu ya. Yofi Widianto. Iya, Yofi Widianto maksudnya. Terus, oh iya, kalau ngomongin ketika lu mau manggung nih, barang apa sih yang selalu wajib lu bawa? Kalau enggak, riders apa yang harus selalu disediakan oleh si penyelenggara yang mau ngundang lu? Kalau yang gua pribadi bawa, gua wajib bawa kencur. Itu gua nggak minta dari riders, gua bawa sendiri. Kencur, karena ada standar mengupas dan motongnya. Kasih motongnya kecil-kecil doang, jadi gua suruh mbak di rumah yang motong, dia udah ngerti. Kencur, itu bawa sendiri. Kencur doang ya, nggak dibikin apa-apa ya, nggak dicampur apa-apa. Kencur, aku suka ngemilin kencur sebelum nyanyi. Kalau riders aku sih sebenarnya nothing specific. Pasti ada makanan, snack seperti riders yang lain. Cuma aku wajib ada mawar. Mawar? Karena aku suka mawar. Jadi aku suka mereka siapin riders. Sebenarnya kan riders tuh bentuk keseriusan IO ngundang kita kan. Kita mau cek mereka baca apa enggak gitu kan. Jadi ada riders. Nah, aku minta mawar. Itu buat aku karena aku personally suka. Nanti kalau aku udah lihat, aku udah suka, aku udah foto, aku potek-potek mawarnya buat aku bagiin ke penonton. Itu harus ada karena bagian dari gigs. Spesifik nggak sih mawarnya harus? Mawar merah. Gitu? Kalau nggak harus karangan bunga bentuknya? Enggak. Mawar merah. Cuma manajer aku suka mintanya buke. Kalau buke kan kita bisa potong-potong sesuai yang kita suka gitu. Itu buke mawar wajib. Bukan karena aku doang ya, itu karena aku mau kasih penonton. Terus buahnya harus semangka sama melon, harus ada. Kalau nggak ada yang lain terserah, tapi semangka melon wajib. Kenapa? Karena aku suka buah itu doang, aku nggak suka buah yang lain. Jadi aku suka makan buah, semangka, melon. Yang ketiga, air dari dispenser, nggak boleh botolan. Karena kita mengurangi penggunaan plastik. Kalaupun airnya isi ulang gimana? air isi Maksudnya ulang. isi ulang yang bukan originalnya. Gak masa ya, gak ngerti juga intinya galon. Karena yang aku pikir ya isinya sih mungkin manajer aku lebih spesifik ya. Aku sampai sekarang gak pernah tahu rate aku sebenarnya berapa dan riders aku tulisannya kayak apa aja, itu aku nggak tahu. Aku nggak pernah tahu, saking aku nurut sama manajer aku, dia yang ngatur. Cuma selalu minta itu, jadi nanti kita minumnya bawa tumbler biar tidak pakai plastik. Gak tahu isinya apa. Mungkin anak-anak mau isi ganti susu juga. Ada pantangannya nggak sih sebelum manggung tuh, lu nggak boleh minum A, nggak boleh makan B, atau makan mah cuek aja? Nggak boleh lupa makan kalau aku, karena aku tuh selalu butuh asupan americano. Jadi aku harus makan. Kalau nanti aku nggak makan pas manggung, americanonya naik aslam, sesak napas, pingsan. Oke. Sama sih, gue juga harus makan tiap hari. Itu doang, nggak ada kayak harus gini enggak. Oke. Ngomongin soal 5 lagu yang lu dengerin akhir-akhir ini, yang sering lu dengerin di manapun gitu, di kamar lah, di ketika dalam perjalanan lah, di mobil atau gimana? 5 lagu. Aku boleh nyontek nggak? Lupa judulnya. Boleh. Gampang banget kok lagu yang di favorited, jelas. Mana ngeliat HP dong. Waduh. Harus lihat di favorites. Agak tenggelam ya. Thank you. Aku dengerin. Ini gampang nih, aku langsung buka dari liked songs. Yang pertama
aku baru suka banget, baru banget, tapi aku langsung fall in love, aku langsung jatuh cinta, dan aku tahu aku akan mendengarkan lagu ini untuk 1000 tahun namanya. Itu lagunya Mami Titi DJ, Ulang Sewindu judulnya. Harus dengerin deh, bagus banget. Ulang Sewindu, bagus banget. Terus kedua, aku lagi suka dengerin She Don't, lagunya Ella Mai. Terus ketiga aku lagi suka dengerin Dynamic Duo, EAO judulnya. Itu musisi Korea. Keempat, aku lagi dengerin, ini agak random sih, lagunya Nana Peggy Goo. Yang di na lagu house. Dan ini genre house pertama yang aku dengerin di Spotify. Aku sebenarnya gak pernah denger. Cuma gara-gara menarik jadi aku dengerin. Yang sering dibikin lucu-lucuan sama Oji Saputra itu. Terus paling terakhir lagunya G Band of Behind judulnya. Itu 5. Akhir-akhir ini kan. Kalau my favorite of all time beda lagi. Apaan tuh? Lagu-lagu favorit sepanjang masa. Satu maksudnya, satu. Yang selalu aku dengerin. Yang pokoknya ini bakal didengerin sampai lu tua, sampai lu mungkin udah mau nggak ada gitu ya. Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You. Aku akan dengerin sampai kapanpun. Nggak bosan-bosan pokoknya itu. Ada banyak sih, entah ada itu. Ya itu salah satunya yang paling Tapi favorit itu ya. paling pasti. Anak-anak aku nanti aku suruh denger itu pasti. Oke, mantap. Terakhir deh, ini project atau mungkin kerjaan lu mau manggung di mana gitu yang dalam waktu dekat lu tunggu banget, excited banget gitu. Project sih ada. Setiap pengerjaannya bikin excited. Manggung semuanya bikin excited. Cuma kalau yang menarik, aku akhir-akhir ini lagi sering ngejuri. Jadi aku selalu menunggu hari aku ngejuri di acara apa show tuh biasanya mereka bilang survival show nyanyi. Itu sih aku selalu tungguin. Oke, kita doain aja ya sukses terus karir Lala. Semoga ke depan semakin terus berjaya dan berkarya. Mudah-mudahan diundang juga sama Pak Prabowo di acara ulang tahunnya. Oke, terima kasih juga ya udah datang di acara kami Off the Record. Semoga teman-teman semua bisa menikmati apa yang kita sampaikan. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya Off the Record. Acara musik yang paling gelo, paling edan, paling gokil dan terbaik. Thank you. Terima kasih.